Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fathah, SPDI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Kami di sini dari kelompok 9. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Dina Faila Sufa, dan yang kedua ada Muhammad Rizal Al-Amin. Di sini kita akan membahas tentang studi Islam dengan pendekatan sosiologi dan antropologi. Yang pertama, definisi sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli filsafat moralis yang bernama Auguste Comte di dalam bukunya yang berjudul Course de Philosophie Positive. Menurut Auguste Comte, sosiologi berasal dari kata socios yang artinya teman atau sesama dan logos yang dalam bahasa Yunani artinya cerita. Nah, bisa disimpulkan artinya sosiologi adalah ilmu yang menceritakan tentang teman atau sesama. Selanjutnya, ada beberapa pengertian sosiologi yang dipaparkan oleh para sosiolog. Di antaranya ada Pitirin Sorokin yang mengatakan bahwa sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial seperti gejala ekonomi dan agama, keluarga, moral, hukum, gerakan masyarakat, dan politik. Selanjutnya, sosiologi menurut Suelo Sumarjan dan Sulaiman Sumandi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Yang selanjutnya, menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Yang selanjutnya, ada Sujono Sukanto yang mengartikan sosiologi adalah sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir ada Paul B. Horton. Sosiologi menurut Paul B. Horton adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Dari beberapa pengertian tersebut, maka sosiologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari pola-pola interaksi sosial dalam kelompok-kelompok masyarakat untuk menciptakan sistem sosial yang stabil dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Selanjutnya, pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Nah, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Melalui pendekatan sosiologis, agama akan dipahami dengan mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam Al-Quran misalnya kita jumpai ayat-ayat yang berkenaan hubungan manusia dengan manusia lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, dan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu jelas baru dapat dijelaskan apabila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada saat ajaran agama diturunkan. Selanjutnya, dalam pendekatan sosiologi, minimal ada 3 teori yang digunakan, yakni yang pertama teori fungsional. Teori fungsional yakni teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Nah, yang kedua ada teori interaksionisme yang mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu, antara individu dengan individu lain. Yang ketiga adalah teori konflik. Teori konflik sendiri yakni teori yang percaya bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Pendekatan sosiologi sendiri mempunyai karakteristik dasar, yakni teorisasi sosiologis
tentang karakteristik agama serta kedudukan signifikansinya dalam dunia sosial, mendorong untuk ditetapkannya serangkaian kategori sosiologis meliputi yang pertama, ada stratifikasi sosial, seperti kelas dan etnisitas. Nah, yang kedua ada kategori biososial, seperti gender, perkawinan, dan keluarga. Nah, yang ketiga ada pola organisasi sosial meliputi politik, produksi, ekonomi, sistem pertukaran, dan birokrasi. Dan yang terakhir nomor 4 adalah proses sosial, seperti formasi batas, interaksi personal, penyimpangan, dan globalisasi. Selanjutnya, definisi antropologi. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia, dan logos berarti pikiran atau ilmu. Secara sederhana, antropologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari manusia. Menurut William A. Haviland, seorang antropolog Amerika, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari keanekaragaman manusia dan kebudayaannya. Kunjara Ningrat, Bapak Antropolog Indonesia, mendukung definisi tersebut. Ia menyatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkannya. Selanjutnya, pendekatan antropologi dalam studi Islam. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain, bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami agama. Lalu karakteristik dasar pendidikan antropologi. Salah satu konsep kunci terpenting dalam antropologi modern adalah holisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik secara sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktik yang berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang diteliti. Ada 4 ciri fundamental cara kerja pendekatan antropologi terhadap agama, yaitu yang pertama, bercorak deskriptif, bukan normatif. Yang kedua, lokal praktis, yaitu praktik konkret nyata di lapangan. Yang ketiga, antropologi selalu mencari keterhubungan dan keterkaitan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh. Yang keempat, komparatif. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.